الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان وأنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعواد من عمله بإخلاص النية بثواب الجنان وابتعاده عن النيران والصلاة والسلام على سيدي والأعدان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كما هديتنا للعبادة وتقبلها منا. أما بعد، ya sahabati segala pengurus Musalla Nurul Isbah, para sesepuh, para tokoh, hadirin hadirat, as-saimin as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini Ahad 2 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan 2 April 2 Maret bertepatan 2 Maret 2025, dan kita sedang menunaikan kewajiban puasa hari kedua tahun ini 2024 2026 Hijriah. Dengan harapan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kondisi pun sehat, afiat, dan istiqamah dalam ibadah. Kondisi pun sehat, afiat, semangat, dan istiqamah dalam beribadah, baik ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Amin Allahumma amin. Tak kalah penting juga mari sama-sama kita salawat dan salam sehadiahkan kepada sosok figur manusia sempurna, baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, umat, dan zuriyatnya. Amin. Maka ikhwan wa akhwat, ada beberapa
hal yang penting diketahui di awal bidayah. Pertama, kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kami di awal Ramadan, sampaikan juga ya Allah akhir Ramadan. Allahumma balaghna bidayah Ramadan wa balaghna nihayatah. Itu doa saya hari Muhammad Al-Baqir. Allahumma kama balaghna bidayah Ramadan wa balaghna nihayatah. Ya Allah, tentangku sebagaimana Engkau menyampaikan kami di awal Ramadan, sampaikan juga akhir Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah dan diijabah. Amin Allahumma amin. Kondisi bersehat, aman, damai dan istiqamah dalam beribadah. Itu pertama. Yang kedua, kita patut mengapresiasi dan dengan datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira, merasa bahagia, merasa senang dengan datangnya Ramadan. Nabi Muhammad SAW ketika di akhir bulan Sya'ban, beliau panjang khutbah selama memberikan pesan-pesannya kepada sahabat dan kepada kita semua. Pesan-pesannya sangat mengikat untuk kita lakukan dan kita lakoni di saat kita berpuasa. Beliau mengibaratkan, menyamakan kedatangan puasa seperti kedatangan tamu. Bersama dengan tamu. Berarti bila tamu terhormat, maka kita harus hormat, kita sanjung, kita muliakan, kita tempatkan sesuai kondisinya. Seperti itu adalah menggambarkan saking hebatnya puasa, saking mulianya bagikan tamu. Itu hadis yang lain Rasulullah mengatakan, mengkari billah wal akhir fal yukrim dhaifah. Kalau siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada kemudian, maka hormatilah tetamu. Sekarang kita sedang menerima tamu yang mulia, tamu yang agung, yaitu puasa. Berarti kita menghormati, mengagungkan, memuliakan, yaitu dengan melakukannya atau melaksanakan kewajiban puasa dengan baik, dengan sempurna. Dan ketika kita puasa di siang hari, kita ada dua rangkaian, ada wajib, ada sunnah. Wajib puasa di siang hari, malam sunnah Rasul. Apa dia? Terawih. Terawih dan rangkaian. Terus ada setengah Quran. Quran itu fungsinya untuk mengisi waktu-waktu kita yang kosong. Bahkan waktu-waktu kita pun entah itu di kebun, entah di pasar, entah itu di toko, entah itu di kantor, entah itu di ladang. Pada waktu senggang, kita buka Al-Quran. Apalagi ibu yang banyak nganggur di rumah, dia pernah ngumpet di rumah baca Quran. Itulah bu, ada ibu. Nah betul duduk. Agak tidur tak tahan. Iya, tunggu di sini, kamu tidur. Jadi kita merasa bergembira. Ya, sebab ada hadis mengatakan bimaqal atau kamaqal man fariha bidukhul Ramadan wajibat syafaati atau kamaqal. Kalau siapa gembira, senang, bahagia ketika tamu atau Ramadan datang, maka wajib dia mendapatkan syafaat. Tapi menghormati
mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan. Lalu ketahuilah puasa ini sebulan. Itu puasa sebulan, ibu sebulan, kecuali kalau lagi datang halangan. Tapi kalau halangan itu harus dicatat, jangan lupa atau melupakan. Ya, satu bulan. Nabi pernah mengatakan sebulan itu imma 29, imma 30. Berarti puasa itu imma 29, imma 30. Nanti kita nunggu, biar tak bingung, biar tak resah, biar tak risah, tunggu pengumuman pemerintah. Pemerintah tidak sembarangan. Pengumuman 1 Syawal, 1 Ramadan. Mereka itu membentuk tim pemantau hilal. Jadi kita ikut saja. Kalau saya ikut di perorangan, kalau saya ikut di organisasi, ikut di Penta Allah, itu udah aman. Kalau benar, kalau ngacu lah salah. Ya, kalau ngacu, misalnya tahun ini Ramadan 28, apa lagi gila sudah. Kita lagi gila, kita gila, dia gila, orang gila. Atau ngatakan puasa 31, tidak. Batasannya sesuai syariat, sesuai Nabi 29 atau 30. Mengurangi 29 atau lebih 30 itu sesat, bid'ah, dalalah. Ya, bid'ah dalalah bahkan itu tidak sah dilakukan. Masa hadirin, Nabi pernah menisahkan sebulan itu 10. Berarti 30 ya? 10, ini kebit. Berarti 29. Itulah isyarat tidak bisa bersama-sama. Dia bukan ada jumlah sebulan itu 29, 30 kan. Nah, yang menjelaskannya adalah Rasulullah SAW. Kembali kepada kita, jangan lupa kita gembira. Kalau kita gembira, senang, bahagia, melakukan itu enak, enteng. Tidak boleh beban. Tapi kalau kita terpaksa atau memaksakan, berat. Apapun ibadah. Bahkan Allah SWT, salat yang ringan, 2 rakaat, 3 rakaat, berat. Bagaimana munafik? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ia salat itu berat kecuali orang khusyuk. Khusyuk itu orang yang tekun, orang yang jurus, orang istiqamah, orang yang menikmati ibadah. Nah, puasa seperti itu. Kita menikmati, ya. Dan hikmahnya banyak. Baik dari segi ketaatan kepada Allah dan Rasul, dan juga mendapatkan fadilah dan kesehatan. Kesehatan rohani dan jasmani. Kalau kita melakukan yang baik. Ya. Tapi bahasa yang standar itu harus dilakukan semaksimalnya. Ya. Baik di saat mengerjakannya. Misalkan, jangan dinodai. Ibadah puasa ibu suci bersih, jangan dinodai. Ya, jangan melakukan suatu hal yang negatif, positif baik. Nah, sambil ngecek bang, sambil salawatan, sambil nguduk dawet, ya. Salawatan, atau baca Quran, atau baca ayat kursi, atau baca kulhu, apa yang boleh, itu baik. Jangan ngumpul uang, jangan fitnah, jangan ngoceh, jangan. Kadang-kadang sambil baca bang, nanti laki. Aduh, banyak. Ya Allah, kesian lagi. Rasa-rasa ya, mencari duit untuk nafkah, malah kata ini. Ada ya? Ada mana? Jadi kita bersyukur kepada Allah. Untuk lelaki, ya Allah, lelaki salah hidup ni. Ya, kita juga bapak, jangan sampai kita menghina ibu-ibu atau melecehkan atau meremehkan mereka. Tak. Kita harus sanjung, kita hormati, ya kita hormati, kita sanjung. Bahkan kita mengapresiasi ibu-ibu di Palembang sangat aktif sekali di bulan puasa. Nah, macam itu. Agak dulu macam itu. Ibu-ibu di Palembang ini atau kaum perempuan wanita
memang lebih aktif, lebih positif ketimbang yang lain. Ya luar biasa. Kalau kita gambarkan ibu memang ini, dia jam 3 bangun. Masa kita masih ngorok. Dia bangun. Itu 30 subuh, 30 Allah alam. Tahu ya? Alhamdulillah. Jadi jam 3 bangun. Nanti kuah, nasi, enggak segi, kembang yang belum goreng, nyiapkan kahwanya, kopinya, rahasia di meja, kakak bangun dah. Betul ya? Apa AA? Kadang AA, ada kakak, ada abang, ada siapa? Mama. Ayang. Ya panggilan seru gitu. Enak ini ya. Jadi ibu selalu nyiapkan. Sudah kita makan siang itu, mungkin dia harus makan. Kuing nyapu ngepel, apa namanya berkemas kamar, ya Allah. Sudah itu sangke pasar belanja. Betul ya? Bersengkut di wak dan nanya, kak nama haram apa kak? Ya Allah, harus baik. Untung dapat bisnis itu. Tapi ada tak? Zaman lagi susah. Rakak pasal capek apa ni? Kita setting merah. Ada juga. Tapi bukan cuma selalu. Tapi subhanallah, banyak kebalikan subhanallah taat ke suami. Sudah dia balik pasar, ya mulai yang iwa lah, yang ayam lah, ni apa? Nah besok macam mana? Kita tarik, kita berharap kepada, mungkin masih dalam khaib tengok ni. Subhanallah. Bersyukur kita kepada perempuan yang ada di Palembang. Jangan sakiti hati mereka. Setuju? Alhamdulillah, setuju. Kalau dia sakiti, dia tahu ya. Biarkan dia. Jadi kepada ibu sekalian, Al-Hazar, yang kita masakan begini dengan datangnya Ramadan, dan kita ambil kesempatan untuk bertamu, pasang niat yang sadiqah, niat yang benar, niat yang baik, niat yang ingin menunaikan ya ibadah puasa dan rangkaian yang ada baik siang yang bermalam hari yang baik dan sempurna. Allah alam kita depan sampai dah umurnya tak tahu. Allah alam banyak saudara kita yang ada di musola itu, banyak ada, enggak ada, meninggal. La tahta thara di bumi, di bumi. Masih ada, tapi sakit. Rumah, persilakan Alisa ada. Doakan jelim, mamang tak apalah, tak boleh jalan lagi. Alisa doa baca kan. Ya. Ngeluh sana. Apa yang cakap gagal sejalan. Baca wajib, tak bersalah. Kau doakan aku ya. Nah, kita ada sehat ini gunakan. Mumpung ada waktu, ada kesehatan, ada kesempatan, jangan anda sia-siakan. Wallahu a'lam ke depan, apakah umur masih ada, apakah sehat ada. Namun kita berharap Allah SWT, ya Allah kabulkan doa kami di bulan Sya'ban. Kita berdoa di bulan Sya'ban, panjang umur, sehat afiat, mulai rezeki dan jauh dari barat esin ke kali ini. Kalau kabul di Sya'ban, insya Allah kabul sampai Ramadan lagi. Amin. Mau, Bu? Mau boleh umur. Tapi umur kena sehat. Kalau umur kau jauh sakit, tak apa yang ibu. Ya, kasih saya kapan umur panjang sehat buntu sama juga. Ya, umur panjang sehat afiat berduit sakit tak apa juga. Jadi kita minta umur panjang sehat ibadah itu. Umur panjang kebekal umur sehat ibadah bau fulus. Nah kalau fulus ada, insya Allah fulus. Dah kasih fulus mam.
mampus. Nanti berakhir husnul khatimah. Itu doa mereka. Ya, anda orang pribadi yang berdoa di mereka. Soalan ya apa? Satu, panjang umur, berkah, tak maaf. Dua, sehat afiat. Tiga, ibadat. Empat, fulus. Rezeki maksudnya. Rezeki. Lima, husnul khatimah. Amin. InsyaAllah kita akan dapatkan lima-limanya. Amin. Allahumma amin. Itu yang kedua. Ketiga, syukur. Syukuri nikmat Allah. Kita baca beribadah. Ya. Sebab ibadah pilihan. Pilihan Allah. Bila anda hati cenderung ke ibadat, anda pilihan Allah. Sebab banyak orang Muslim dia ibadat, tapi tidak sempurna. Dia puasa, tak salat. Dia salat, tak puasa. Ada tidak salat, tak puasa. Nah, kita salat, kita puasa, kita menjaga kemurnian, kesucian ibadah, dan kita kerjakan dengan baik. Itu sebab kita manusia pilihan. Alhamdulillah. Dan jaga. Yang Allah yang sangat besar. Jangan kita sia-siakan nikmat anugerah Allah SWT yang mahal itu. Syukuri nikmat Allah. Syukuri. Dan takkan nikmat itu pada-padanya. Sebab arti zulum. Mahu zulum. Al-zulum wa syekh fi ghairi mahalli. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Umur kita Allah berikan. Kalau kita letakkan bukan pada tempatnya, zalim pun sama diri kita. Kalau kita punya kesehatan, kita bisa beribadah, namun kita letakkan bukan pada tempatnya, berarti kita menzalimi kesehatan kita. Kalau kita punya harta, punya uang, kita bernasib bagus, nasib mewujud, kita dapat rezeki banyak. Nah, kalau kita tempatkan di tempat yang tidak benar, salah, maka kita zalim kepada harta. Kita mau min anak kasab, wa ina anfaq. Tuh, harta mereka kita Allah jaga. Dua di mana masuk itu? Di mana masuk? Apa tiba-tiba masuk kantong? Tidak itu. Harus melalui hisab hasil kerja kalau gimana? Wadah kita uang atau jabatan atau pangkat. Itu akan ditanya di mana? Kedua, akan ditanya kemana engkau salurkan harta yang aku berikan kepada Allah. Orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang syukur, dia akan menggunakan dengan sebaik-baiknya, sehemat-hematnya, dan dia pun peduli kepada perintah Allah. Baik zakat, infak, sedekah, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk orang yang munfik, bukan mustahab. Kita yang munfik, yaitu kita yang berinfak, bukan menerima. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, ikhwan, kalau kita ingin bahkan sebaiknya ikuti cara puasa Nabi. Mumpung awal, ya, mumpung hari kedua ini. Dan ini seringkali saya ungkap betapa pentingnya ikuti langkah puasa Rasulullah. Memang kalau menurut kesan-kesan kita susah, sulit. Namun sedikit banyak kita ikuti. Pertama, kita sahur, cara sahur. Kita ada kaifiat. Ada sahur Rasulullah untuk menahan stamina, untuk memberikan keteguhan imun, dan untuk juga menguatkan iman. Cara sahur, pola sahur kita. Ikut Nabi. Nabi, jangan cepat ngomong ayahnya atau bapak atau ya. Kalau kita ikut Rasulullah, pernah ditanya si Aisyah, berapa lama jarak sahur dengan salat Rasulullah? Kata 50 ayat. Bagi yang lancar, 50 ayat, 20 menit, katakan setengah jam. Ada riwayat 35 ayat. Ada riwayat baina antara baca Al-Quran dengan salat 35 ayat. Berarti lebih dikit lagi, lebih dekat daripada so, makan. Nabi mengatakan ada sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahur. Di sahur itu ada berkat.
Nabi tidak harus makan pasmanan, makan banyak, tidak. Bahkan satu butir kurma pun dua sahur. Kalau sekali jadi baju putih jadi jarak amak tu, teguhkan air masuk. Dan ada tahun dan subhanallah, kau renungkan bila anda ikuti pola sahur Rasulullah, badan sehat, tidak lemah. Kita puasa tidak, bang tidur, terutama ibu-ibu, bang tidur, namun tetap semangat, gagah, bahkan gagatul, betul. Upah dari pelangi, subhanallah, stabil. Tidur pelan, coba yang biasa. Bang tidur, puyeng ni. Kayak sebalik dulu ni, utak kepala. Terus dari Ramadan, niat tu. Niat sungguh-sungguh, subhanallah, walaupun kita tidak makan banyak, tidur kurang, ibadah banyak, subhanallah, tetap semangat. Baca dan bangunan. Itu berkaitan sahur. Ya, menjaga imun dan menjaga iman. Kalau tidak sahur atau sahur yang beda dengan pola sahur Rasulullah, otomatis enggak memberikan tidak memberikan semangat, tidak memberikan motivasi, tidak bisa memberikan juga imun dan iman. Ada sebagian masyarakat habis kawin dia langsung tak makan, lantaknya lah itu. Saya ngomong begini, Dek, mohon, jangan bangun sahur. Aku nak bangun subuh, aku sekalian makan malam dan makan sahur. Ada. La ilaha illallah. Ada kan? Ada lagi tak? Nonton bola, nonton TV asyik, makan sahur sekalian. Ada tidak itu kan? Bukan pola atau aturan Rasul, bukan sahur Nabawi. Itu sahur nafsi di anda sendiri. Itu kalau seperti itu, saya tidak ikut Nabi, tidak mengatakan apa yang diajarkan Rasulullah, otomatis kita stamina kita akan lebih lemah, akan berkurang. Dan juga berdasarkan agama, kalau kita bisa penyakit bagaimana ya? Itu pola Rasulullah dalam sahur, ikutilah sahurlah sebelum subuh, bukan jam 12, bukan jam 11, bukan jam 10, bukan jam 2, jam 4 lah katanya, jam 4, jam 4 masih bisa, bahkan 4.20 masih bisa dimakan, bahkan 4.30 pun masih bisa. Jam berapa subuh? 4.30 semua lah ya makan. Walaupun sudah imsak. Lalu maaf ya, karena ini tiap tahun mengingatkan masyarakat. Kita kan baca sahur itu pakai kumur, makan nasi dan kumur. Ya, kumur subhanallah, makanan yang paling bergizi, yang paling indah, yang paling lemak untuk tubuh kita. Kalau anda, maaf ya, kalau BAB susah, makan kumur. BAB susah, makan kumur. Kalaupun kelancaran BAB-nya, makan kumur lagi. Asidisi. Bekah. Tapi jangan kumur syair. Kumur berkah. Kumur Nabi, Sukari, Madinah, atau daerah yang lain. Yang penting tidak Israel. Atau Iran. Jangan. Apa nama kumur Iran? Bom. Kumur sausal. Jangan tergoda dengan besarnya. Memang di Madinah ada kumur besar namanya ambar dari katedral. Kumur yang besar, lembut, ya harganya stabil, tidak mahal dan murah. Dia namanya ambar, besarnya, besar itu dia, mantap gitu. Ada barni kecil ceper, itu agak keras. Tambah lembut, yang afdalnya rutop. Apa rutop? Kumur setengah matang. Kumur ada lebih
Lebih mudah lagi untuk apa? Balah. Separuh mentah, so masak. Aduh, luar biasa. Mungkin jangan ada di sini. Ibu, mau tak jalan dengan saya? Kalau seorang ibu susah hamil, mau? Pak Usi mau? Apa? Kebanyakan anak Pak Usi. Satu lagi. Kalau ada orang ngeluh. Punya anak ya. Kita ambil ini sebabnya pelantara. Katanya termasuklah untuk melancarkan dapat anak. Sesuai Allah ya. Mengambil sebabnya. Katanya kurma yang namanya balah. Ba lam ha balah. Mungkin di sini tahu. Kalau anda kemarin ke pasar kurma semoga kemudian balah. Pasar kurma separuh mentah. Nah, sepet itu enak. Sepet itu mengkal. Mengkal ya, mengkal. Itu yang dimakan itu nikmat sekali. Tidak, ada hijau, ada kuning, ada merah. Terserah. Tapi yang penting balah kota Madinah, bukan di Israel. Itu, bukan balahnya yang lain. Kita cari keberkahan dari Madinah. Itu katanya untuk mempercepat proses dapat anak. Tapi lantari ibu, lantari. Iya. Kalau tak tahu ada anak, juga kan di Maryam gitu ya. Oke, bahagia asal sahabat, rahimani rahmatullah. Lalu saya ingatkan dan saya ingatkan ikuti cara sahurnya Rasulullah. Jangan yang lain. Yang lain saya contohkan rokok, maaf yang rokok. Ya. Anda tidak suruh rokok, silakan rokok, itu hak Anda. Namun kita puasa ini ikuti jalankan contoh Rasulullah. Pasti ada motornya. Ada jemaah kita ini saking matak ngerokok, ya, ujung makannya rokok. Jadi begitu habis makan ya, sahur, bawa kopi segelas, bawa rokok sekali mulut, sekali kuping. Itu ada. Sikap di mulut, sikap di kuping. Ada sikap, ada dua. Ada lagi. Ya Allah, kaya. Ya, yang dia yang salah. Baca dunia. Aku. Salah itu lanjut ngopi. Waduh, Allah. Sampailah azan. Waduh. Jadi akhir makan dia dengan asap. Otomatis itu buat dampak yang negatif untuk kesehatan. Sayangilah kesehatan. Hargai pemberian Allah kesehatan. Jaga dengan baik. Jangan ikuti nafsu. Jangan ikuti nafsu. Tahan. Anak saya makan nasi. Itu usaha anda. Baru kita. Nanti kopi. Minum putih, air putih. Kurma lagi. Minum putih lagi. Kurma. Ma itu juga bercakap bahasa. Sunnah Nabi kurma. Yang bagus tutup. Yang bagus tutup. Yaitu kurma yang betul kan, balas tu. Tutupnya lembut. Yang lembut, gatal, semuanya lembut. Ya. Kalau anda pelajari, itu ada batang khusus. Tutup ada sendiri, balas ada sendiri, kurma ada sendiri. Kayak pisang lah. Nanti lagi ya. Pada tahun berapa itu? Tahun 2003 lah. Ada sang suami dari Mekah. Anda ajak ke pasar masih. Pasar Habib sana dulu sana. Pergi sungai itu banyak pisang, betul tak? Banyak pisang. Anak ajak sana. Pisang. Ada ini pisang gedang, tomato, jembut, ini pisang putih, ini pisang nangkok, macam-macam. Akhir pisang usak, pisang tandu. Ini pisang kan? Iya. Banyak ya. Di Palembang pisang. Iya. Seperti kamu. Di Madinah Mekah
banyak kurma. Ada kurma ini, sama Palembang juga. Ternyata lain pisang, lain batang. Maaf, lain batang, lain pisang. Batangnya sama. Tidak, kayak kurma, batangnya sama. Tapi buahnya beda. Subhanallah. Kurma sama. Kalau anda ingin kurma, batangnya sama sawit. Betul, yang sangat dia makan. Betul tak? Enggak apa ni? Benar. Jangan sangat. Jangan sangat. Masak kurma. Masak kurma. Batang kurma itu sama Pak dengan batang sawit. Cuman ada masanya gitu. Nasi panas banyak kurma. Jadi kalau anda yang belum umroh, belum haji, dia masak sawit. Kamu sawit sama. Ya. Kalau sawit sebatang, ribuan batang, sama buahnya sawit. Kalau kurma beda, batangnya sama, buahnya beda. Ada tumbuhnya buahnya balak, ada lutok, ada barni, ada ambar, ada dua. Banyak. Kayak pisang sama. Subhanallah. Sama tak pisang? Pohonnya sama. Betul tak? Dia ada bercabang kan? Ada cabang? Latih. Sama kurma. Sama sawit bercabangnya. Ya. Namun buahnya berbeda. Subhanallah. Allah Alhamdulillah. Masya-Allah ya. Masya-Allah. Akhwat sekalian, jadi kita buka puasa jangan lupa ikuti cara Rasulullah. Pola Rasulullah itu kurma. Yang bagus letak. Dah kasih letak kurma biasa. Dah kasih juga yang manis. Yang manis. Entah itu kolak, entah itu sekayo, entah itu kalau kasih juga gulabang juga kata dia. Gulabang. Kalau gulabang kasih, bagi cukup masuk. Tidak. Gulabang. Kalau dia kasih juga banyak putih. Banyak putih. Ternyata ini kitab ini namanya karangan Syekh Hasan Masyad, guru Abu Yaman. Berarti guru anak. Beliau menjelaskan tentang faedah buku dan kurma lebih dari 40 masalah. Kaji beliau. Manfaat. Saya bahas ada. Kita boleh cek sama dokter. Di saat kita puasa, badan lemah, ngantuk, mata nak jembel, tidak, loyo lemas. Sampai kitab Syekh Hasan Masyad mengatakan kurma itu diperintahkan Rasul untuk buka puasa. Pertama, untuk mengembalikan ketajaman pandangan mata. Untuk penyegaran, pemulihan mata kita lemah, badan lemah, yang manis. Sudah kurma Allah nanti spesifiknya tangannya, boleh bisa langsung lagi. Atau anda baca buku lagi. Atau di Google. Ada sekarang. Kalau kita secara singkat akan mengembalikan stamina tubuh kita, terutama mata lemah. Pas makan buku kurma, insya Allah akan tajam kembali. Jadi ikuti sunnah Rasul, jangan ikuti sunnah setan. Kalau kok tadi, nanti bela nafsu. Ya, contoh kan, kita yang Palembang ini kalau nak maghrib kan ngaji kan, ngaji saat naik turun. Kapan turun berarti hampir selesai. Nah hamba Allah itu, aku ada turun di mulut. Jadi itu sudah. Coba, duduk. Bisa duduk Allah. Langsung rokok dia, jangan. Tidak minum lagi, minum rokok. Itu berbahaya untuk kesehatan. Kalau anda cinta sayang pada kesehatan anda, jaga, ikuti pola Nabi. Kurma, atau yang manis, ataupun air. Enggak harus 3. Yang sunnah 3. Sunnahnya kurma 3.
Tidak. Atau 5. Ya, kalau 10 lah kapakan. Dah apa? Tapi kalau mau apa? Boleh cerita, kita makan itu. Tuan makan itu pilihan. Kita bukan Masjid Haram, bukan ke Madinah dulu. Di mana dulu? Lagi pas lagi bencana ada kudeta kan? Agak ketat pemeriksaan makanan yang masuk di Masjid Haram. Tak boleh, periksa juga. Kalau saya tak ingat dulu tak boleh pisaunya yang pakai helper boleh buka takut kena makanan. Jadi yang boleh masuk tu gomong, roti kering, air putih atau dalam dan juga kopi itu saja. Gomong tu letak kebanyakan Mekah dia kalau kita buka letak atau balah ada roti kering. Nikmat ya Allah luar biasa. Kau tak sanggup makanan. Boleh kau nak rasa. Tapi kau lembut. Kau tak manis tak ada. Tidak pahit. Kau tidak terlalu manis dan tidak terlalu tampah. Kau tu kalau kayak misalnya agak tampah, ada setengah manis, ada manisnya. Maka suka aman sekali. Aman sekali. Gula sukar. Bahasa Inggris sukar kan? Bahasa sukar. Berarti kurma yang mana gula? Ya kalau dasar kalau ada punya gula, jangan pakai sukari, jangan. Mbak yang kurma namanya bardi ada di Arafah ada bardi. Kurmanya tak sama atau ada terus macam-macam. Ada yang manis, ada yang sedang manis, ada sedang. Ada yang sampah, ada yang basah, ada yang kering. Itu untuk mengurangi kadar gula. Jika anda punya gula, jangan sekali, jangan. Kadar gula tinggi. Jadi kalau kita yakin Allah, makan mati ya. Kayak orang lah, takut kambing. Katanya, woi makan kambing mati juga. Udah, sudah rezeki. Yang penting jangan berlebihan. Ikuti pola makan Allah. Atau kita kulu wasyawu wala siku. Maka dan minumlah jangan berlebihan. Apapun kalau kita berlebihan pasti akan memberikan dampak yang negatif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan saya ucapkan kepada jemaah semua selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Semoga apapun yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah, rahmat dan diterima oleh Allah SWT dan pembalasan insyaAllah surga tak ada pintu khusus untuk puasa apa namanya? Al-Rayyan. Saya masuklah di surga Al-Rayyan kecuali orang-orang yang puasa. Mudah-mudahan kita pun masuk pintu surga Al-Rayyan dan tempatnya dan surga Firdaus. Al-Fatihah. Mari kami diri kepada saya. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina
إنك أنت التواب الرحيم دوام بها سبحانك اللهم والتحية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله